sidang, Pak. Oh. Kenapa nggak sekarang sama Mas Jimmy aja, Mbak? Jimmy? Oh iya, saya maklum dia lagi sibuk ya, Mbak ya. 3 bulan yang lalu dia kemari itu belum punya pacar loh, Mbak. Bener? Oh iya, Jamie panitia ya, Pak? Loh, kok panitia sih, Mbak? Nah ini sekarang kita mau kemana, Pak? Ya ke hotel, Mbak. Mas Danielnya nyuruhnya begitu sama saya. Ke hotel, Pak Gede. Ya udah ke hotel. Mas Daniel? Sopo meneh iku? Pusing. Rumahnya kan belum siap, Mbak. Masih direnovasi. Jadi ya selama di Bali, Mbak tinggalnya di hotel aja. Rumah siapa toh, Pak? Ya rumahnya Mas Daniel. Rumah siapa lagi, Mbak? Walah, kok jadi bingung gini ya? Tadi Jamie, sekarang Daniel. Apa itu dua-duanya panitia ya? Loh, panitia lagi. Pusing saya, Pak. Udah nikmatin aja. Hotelnya masih jauh, hotelnya masih jauh. Oh gitu ya, Pak? Hotelnya bukan bintang 5. Tapi hotelnya nyaman kok, Mbak. Mas Daniel di mana? Daniel siapa ya? Oh gini, Mbak. Jadi panitianya sudah menyerahkan semuanya pada kami. Jadi Mbak istirahat aja dulu. Nanti kalau udah waktunya makan siang kami beritahu. Terus hari ini ada rencana kunjungan ke dealer. Dealer apa? Dealer motor. Motor? Iya. Walah, maglong tenan nih hotel. Keren, Pak. Bagus. Kalau gini sih saya nggak nyesel, nggak jadi juara 1, Pak. Lawang juara 2 aja dapat hotel kayak begini, kerennya. Hotel bintang 5, Mbak. Oh, itu yang namanya hotel bintang 5. Tapi kenapa dinamakan hotel bintang 5 ya, Pak F? Ada dari tadi saya lihat nggak ada tuh namanya hotel bintang 5 gitu loh, Pak. Kamarnya ratusan, Mbak. Wih, kayak tenang tuh, Pak. Lah tapi gimana cara ngebersihinnya tuh, Pak? Banyak banget kamarnya. Pak Gede, saya ada meeting di luar. Nanti Bapak nyusul saya ya. Sekarang Bapak nemenin Laras saya dulu. Halo Laras, saya Daniel, kakaknya Jamie. Selamat datang ya. Iya, Pak. Kamu jangan panggil saya Bapak dong, panggil nama ya, Daniel. Iya, Daniel. Oke. Ya udah kalau gitu saya tinggal dulu. Kalau ada apa-apa nanti bilang sama Pak Gede aja. Mari Pak. Mari. Laras ya. Jabatannya tinggi, tapi masih belum punya istri, Mbak. Oh, masih jomblo tuh, Pak? Asli jomblo, Mbak. Pacar aja belum punya. Ih, asik. Kok asik sih, Mbak? Asik dong, Pak. Kamu ganteng gitu. Mas Daniel itu kakaknya Mas Jimmy, Mbak. Oh, kakaknya tuh. Wah, jangan-jangan Mas Jamie lebih ganteng dari Mas Daniel. Kan Mbak Laras lebih tahu. Tahu apa, Pak? Ayo, Mbak, masuk aja. Oh, iya. Jamie, kalau kamu tuh belum nongol juga sih, kapan ketemunya? Hah? Belum tahu. Terus aku nginep di sini sampai kapan? Aku tuh sendirian, Jamie. Kita kapan ketemunya? Bentar, nanti aku kabarin lagi ya. Maaf Mbak, mobilnya sudah menunggu untuk kunjungan ke dealer. Dealer? Iya Mbak, di jadwalnya begitu. Maaf, kami cuma mengikuti prosedur yang sudah dijadwalkan. Mari Pak.
juga tuh Pak. Ih, enak ini. Saya bisa berenang di sini Pak. Ada pantai. Api tenan iki bagus ya Pak. Ya bagus, Mbak. Udah sabar lihat kamarnya kayak gimana sih. Wih, walah, empuk Pak Surya Pak. Bagus. Saya pikir dapat kamar yang biasa Pak. Nggak taunya, luar biasa ini Pak. Kalau kayak gini terus sih, saya mau Pak balapan terus. Balap apa, Mbak? Motor Pak. Oh, Mbak suka motor. Wah, Bapak ini. Saya itu Pak, dari kecil itu bawa tahu ke pasar. Ya pakai motor Pak. Tahu? Loh ya iya. Loh, bapak saya itu punya usaha pembuatan tahu. Nah, saya itu tugasnya mengantarkan tahu ke pedagang-pedagang, Pak. Oh. Oh ya, Mbak, kalau saya tinggal sendiri nggak apa-apa kan ya? Saya mesti nyusul Mas Daniel. Oh, ya wis Pak, ada apa-apa. Ya. Makasih ya, Pak. Mari, Mbak. Ye. Pak, hari ini kita ke dealer kan, Pak? Loh, kok ke dealer, Mbak? Loh, kalau nggak ke dealer berarti ke sirkuit, toh? Saya disuruh Mas Daniel itu nganter Mbak Laras kemana aja Mbak Laras mau. Walah, berarti hari ini nggak ada jadwal ke dealer dan ke sirkuit ya, Pak ya? Ya nggak ada, Mbak. Tapi orang ke Bali sih pinginnya ke pantai. Walah, itu pasti, Pak. Orang saya itu pengen melihat bule-bule itu loh, Pak, yang udah pakai baju itu loh, Pak. Iya, bener. Iya, Pak. Pengen lihat bule-bule yang berjemur itu, Pak. Berjejer gitu. Gimana kalau ke sana? Oh, boleh, Pak. Wah, asik tenang ya pantainya. Bagus. Bener kan ini pantai pengen dilihat? Iya, Pak, bener. Pak, temenin saya jalan-jalan ya, Pak. Dari ujung sini sampai sana tuh, Pak. Ya? Waduh. Iya toh, Pak. Oh, waduh. Iya, Pak, temenin saya nonton bule-bule di situ. Oh, banyak banget kan? Ya, Pak ya, daripada jalan sendirian nggak seru, Pak. Gak enak sama orang-orang, Mbak. Hah? Nggak enak? Nggak enak kenapa toh, Pak? Pasti orang-orang kan nganggapnya kita itu kayak bapak sama anak. Ya, nanti dikira om-om sama simpenannya gimana? Bapak ini bisa aja. Nggak mungkin, Pak. Aduh. Bagus. Sebentar ya, Mbak. Anjir, Pak. Halo? Ya, Bu. Apa? Sekarang? Di rumah sakit mana? Waduh. Ibu usahain minta izin di tempat kerja deh. Waduh, gimana ya? Yaudah, nanti Bapak telepon lagi deh. Ya, ya. Ya, Bu. Pak, siapa yang sakit, Pak? Anak saya, Mbak, masuk rumah sakit keracunan susu di sekolahan. Sekarang di rumah sakit. Ibunya nggak bisa nyusul, lagi kerja. Ya udah, Bapak mau ke sana, biar saya temenin, Pak. Nggak usah deh, Mbak. Nggak usah. Gimana tuh Bapak ini? Orang sakit itu harus ditemenin, Pak. Iya, Mbak, tapi nggak usah, Mbak. Nanti Mas Daniel lagi marah-marah dia. Aduh, Bapak ini nggak kasihan apa sama anak Bapak? Ayo, Pak. Yo. Jangan, Mbak. Jangan, Mbak. Ayo, Bapak. Aduh, nanti kalau terjadi apa-apa sama anak Bapak gimana, yo? Hari ini rute kita jalan-jalan ke pedesaan. Ada rencana menginap 1 malam di sana. Kemudian besok pagi baru kita kembali ke hotel ini. Tapi Mas Daniel mana ya? Apa dia sibuk? Maaf Mbak, saya cuma petugas yang sudah diinstruksikan untuk mengurus perjalanan Mbak. Bisa gila kan? Saya masih di rumah sakit, Mas. Ada apa di rumah sakit, Pak? Anak saya keracunan di sekolahannya, Mas. Oh, saya pikir Bapak melaras kenapa-napa. Ya, Mbak Larasnya juga ikut, Mas. Dia minta maaf gak bisa makan sama Mas Daniel. Apa Mas Daniel butuh saya sekarang ya? Oh, nggak usah. Nanti sore aja jemput saya. Terus Laras sekarang mana, Pak? Dia lagi nungguin anak saya, Mas.
Laras nungguin di rumah sakit. Ya, saya juga heran, Mas. Kenapa kok dia mau gitu? Ya, malah dia minta nungguin. Saya jadi terharu, Mas, ngelihatnya, Mas. Ya udah kalau gitu. Jangan lupa jemput saya nanti sore, Pak ya. Makasih. Saya ngerasa ada yang aneh sama Laras, Pak Gede. Soal suka balap motor, Mas. Balap motor. Dia suka balap motor. Ya, katanya kemarin juara 2. Jamie nggak pernah cerita sama saya. Yang bikin saya tambah aneh, dia mau nemenin anak Pak Gede di rumah sakit. Ya, awalnya saya juga heran, Mas. Tapi setelah saya pikir, mungkin itu naluri kewanitaannya. Cewek seperti itu bagus dijadikan istri, Mas. Beruntung juga ya Jamie dapetin dia ya Pak ya. Makanya jangan kalah sama adik. Nggak nyangka masih ada cewek Jakarta kayak dia Pak. Dia asalnya Jogja, Mas. Jogja, Jakarta. Jamie bilangnya sama saya dari Jakarta Pak. Dari Jogja, Mas. Orang tuanya itu tukang tahu. Masa sih bukannya pejabat? Mana yang benar sih Pak? Mbak Laras tuh cewek yang jujur, cewek yang bener. Saya tahu itu, Mas. Bukannya cuma baik, beda loh, Mas. Baik sama bener. Kamu minta aja data yang lengkap dan suruh mereka konfirmasi ulang sebelum mereka berangkat. Besok kita meeting. Oke. Ayo dimakan. Gak bisa, Mas. Udah keburu kenyang. Gak juga sih, Mas. Lah, tapi ini makanannya asing buat saya, Mas. Saya juga gak tahu ini halal apa haram. Namanya aja saya gak ngerti ini makanan apa ini. Kamu gak usah khawatir. Semuanya halal. Udah cepat makan. Selesai makan, ada yang saya pengen ngomongin sama kamu. Penting. Ya. Ya Pak. Udah beres semuanya. Udah saya koordinasikan. Baik Pak. Walah. Iki cowok gak bisa diem apa ya? Kangkring, jangan telepon. Kok belum dimakan sih? Ayo makan. Sudah kenyang, Mas. Udah kenyang. Saya punya hadiah buat kamu. Hadiah? Apa ini, Mas? Buka aja. Masya Allah, cincin. Waduh, berkilauan lagi. Bagus sih, Ki. Selamat malam Pak. Soal tamu yang dari Singapura. Duh, baik banget tuh masnya ini. Padahal saya cuma juara balap motor loh. Hadiahnya itu loh, berkilau. Iya, baik Pak. Pokoknya Bapak tenang aja. Saya akan memberikan servis yang terbaik. Iya, selamat malam Pak. Mas, makasih banyak loh cincinnya. Bagus Mas, berkilau. Kan saya teledor nih Mas. Jadi berhubung saya teledor, gimana kalau saya langsung pakai aja Mas? Boleh ya? Itu kan udah punya kamu. Terus makanannya nggak mau dimakan nih? Udah Mas, saya udah kenyang lah cincin ini. Mbak, minta ambilnya ya. Lah, makanannya piye Mas? Ya, nggak usah dimakan.
Wah, kayaknya kalau ngopi boleh juga nih. Kalau ngopi. Selamat siang, Mbak. Ya, Mbak. Ya. Saya mau pesen kopi tubruk aja, Mbak. Hah? Kopi tubruk? Lah, iya tuh, Mbak. Masa nggak tahu kopi tubruk? Kopi tubruk itu kopi hitam. Oh, kopi hitam. Ada, Mbak. Saya pesen ya, Mbak, satu. Ada yang lain? Mbak mau pesan makanan ringan? Di sini ada berbagai macam jenis roti. Nggak usah, Mbak. Makasih. Ah, punya duit. Itu pesen gitu aja. Kopinya satu, tapi gulanya dikit ya, Mbak. Tunggu ya, Mbak. Ya. Jangan lama-lama ya, Mbak. Ya. Walah, cowok di sini maco-maco ya. Alamak, dia nyamperin aku. Halo sayang, apa kabar? Kamu cepet banget sih. Ya tadi aku nelfon kamu tuh udah di taksi. Iya. Dasar cowok, galak banget sih. Udah jelas-jelas di sebelahnya ceweknya. Masih juga larak-lirik. Ih. Ya, Mbak. Gimana perjalanan? Capek Beb, mana belum makan lagi? Alah, tubruk tenan iki. Pahit. Lali aku kasih gula. Saya jadi takut, Pak. Loh, kalau rumahnya dari kemarin itu udah siap, mestinya Mbak tinggalnya di rumah, bukan di hotel. Lah memangnya Mas Daniel itu tinggal sendirian apa di rumah? Ya sendirian, Mbak. Waduh, Asik kan? makin takut saya jadinya, Pak. Rumahnya aman, Mbak, nggak ada maling. Ya, saya takut ada maling yang lain, Pak. Bisa aja. Ayo, Mbak. Oh iya, Pak Daniel Supriyono. Beliau sedang pergi ke Lombok dan besok baru balik, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Saya itu saudaranya. Dan katanya saya udah disediain kamar di sini. Baik, tunggu sebentar, saya cek dulu. Dengan Ibu siapa? Larasati. Nama panjang Ibu? Larasati Ponda. Mohon maaf, nama Ibu nggak ada. Kalau gitu, tolong reservasi atas nama saya aja deh. Oke, dengan tunai atau kartu kredit? Sebenarnya saya tuh di sini dikasih free room sama Pak Daniel. Tolong ditelepon deh. Mohon maaf Ibu, saya tidak bisa mengganggu beliau. Ya udah, saya bayar pakai kartu kredit aja. Jam, penting banget. Aku tuh udah di hotel kakak kamu, tapi kakak kamunya nggak ada. Terus gimana nih? Masa aku bayar kamar sendiri? Ah, beneran? Awas ya kalau nggak diganti. Masya Allah.
Maaf ya, bikin kamu kaget. Aduh mas. Yang Mbok bilang assalamualaikum dulu gitu loh mas. Memangnya mas bukan Islam apa? Perasaan sih masih. Mas, sebelumnya saya minta maaf ya mas ya. Saya udah lancang bersihin rumahnya mas. Habis saya tuh nggak betah ngeliat rumah kotor dan dibersihin kayak gini. Ini bukan pembantu saya yang beresin. Tadi sih saya lihat dia datang mas. Tapi ya saya nyuruh dia untuk belanja aja ke pasar. Mas, saya udah masakin nih sarapan buat mas. Makan ya mas ya. Ini kamu yang masak. Saya nggak tahu kamu bisa masak. Oh iya dong mas. Cewek itu harus bisa masak. Kalau udah bisa masak ya namanya cewek gagal mas. Ya tau? Ya Jam. Maaf aku baru nyalain handphone. Oh iya, dari Lombok kemarin. Larasati di hotel. Serius kamu? Terus yang di rumah siapa dong? Oke, aku ngerti sekarang. Yuk. Ada apa, Mas? Pacarnya Jamie, Pak. Dari semalam di hotel. Mbak Laras kan di rumah, Mas. Ternyata kita salah, Pak. Maksudnya salah orang gitu, Mas? Iya, salah orang. Laras? Hai Mas Daniel. Gue pacarnya Jamie. Gue pernah lihat foto lo tuh di Jakarta. Kamu dari Jakarta? Iya. Bukan dari Jogja? Ya bukan dong, jauh banget. Aduh, gue tuh bingung deh kemarin. Kenapa sih hotel gue tuh salah mulu? Gue tuh baru tahu gitu tadi pagi dari Jamie. Siapa sih yang salah? Oh iya, maaf banget soal itu ya. Sebenarnya saya ini lagi sibuk banget. Saya juga nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Ya ampun, harusnya Mas yang sesibuk ini punya sekretaris buat dibawa kemana-mana buat ngurusin tugas-tugas gitu dong, Mas. Gitu ya? Oke, nanti saya pikir. Tunggu sebentar. Ya. Baik, saya ke ruang meeting sekarang. Laras, saya masih ada kerjaan lain. Kamu ditemenin sama Pak Gede ya. Dia ini supir saya. Kalau ada apa-apa kamu bilang aja sama dia. Pak, saya tinggal dulu ya. Iya, iya, Mas. Ya, Mbak, bilang aja sama saya. Mbak Laras, pacarnya Mas Jamie ya? Saya nggak suruh Bapak buat percaya sama saya. Maaf, Mbak. Pak, beras saya ketinggalan. Tolong dong diambilin di kamar saya. Jangan sentuh barang-barang saya yang lain. Ya, Mbak. Jangan pakai lama. Ya, Mbak. Ya, halo. Mas. Iya, maaf, Mas. Jemput Balaras dari rumah ke hotel, Mas. Baik, Mas. Iya, Mas. Oke. Makasih, Mas. Udah siap, Mbak. Jadi waktu saya udah habis toh Pak? Saya kurang tahu, Mbak.
Maaf terlambat. Ayo jalan. Iya mas, saya juga udah ketinggalan pesawat ya. Pesawat? Emangnya kamu mau kemana? Lah, saya kan harus pulang mas. Rumah saya kan di Jogja. Jogja. Kayaknya kita jangan ngomong di sini deh. Bapak kamu kerja di mana? Tukang tahu mas. Bukan pejabat. Lah, jauh banget toh mas. Tukang tahu sama pejabat. Kamu kenal Jamie di mana? Aduh, Jamie. Sopo iku Jamie? Gak kenal aku, astagfirullahaladzim. Jamie pacar kamu, adik saya. Oh. Iya. Tapi saya belum punya pacar tuh, Mas. Hah? Lah, kok berhenti mendadak loh, Mas? Pasti kamu bukan Larasati kan? Saya itu Larasatun, Mas. Sudah saya sangka ya. Lah memang, Larasati sama Larasatun itu bedanya sedikit. Sama-sama nama depannya sama, tapi nama belakangnya ini Larasati, yang satunya lagi Larasatun. Titun. Jadi kamu bukan Larasati, pacarnya Jamie dari Jakarta? Wah, Masya Allah. Bukan, Mas. Turun. Nah, kok turun di sini toh, Mas? Udah, ayo turun. Iya toh, Mas. Mas, iya toh Mas, saya itu taunya dijemput panitia di bandara. Lawang tadi Pak Gede itu bawa papan nama Laras gitu. Ya saya ikut aja, orang saya pikir saya diajak toh. Gini ya, intinya saya salah menjamu orang. Mas Iki bukannya panitia ya? Panitia apa sih? Saya ini manajer hotel. Saya ini lagi nunggu pacar adik saya. Adik saya juga pengen datang ke sini. Oh, jadi salah orang ya? Gini ya, malam ini saya nggak punya urusan lagi sama kamu. Sekarang silakan kamu pulang naik taksi. Loh, Mas, saya tuh nunggu dari tadi siang cuma buat beginian aja toh Mas. Gimana tuh Mas, saya udah ketinggalan pesawat ke Jogja loh Mas. Itu urusan kamu ya, bukan urusan saya. Ya udah, saya harus pergi. Mas, loh, lah, masa saya ditinggal sendiri toh Mas? Mas. Tapi, wah, tega sekali ya Mas itu. Gak ngerti Bali ini. Pak Gede. Halo? Pak Gede? Ya mas, Kok bisa salah sih, Pak? saya hanya bawa tulisan nama yang diperintahkan Mas Daniel. Ya adanya dia saya bawa mas. Dan saya tanya juga dia bilang iya. Iya, karena nama depannya sama. Ya kita juga nggak bisa nyalain nama mas. Terus Bapak juga nggak mau disalahin kan? Kesalahan itu kan karena ketidaktahuan mas.
Jangankan saya, Mas Daniel aja bisa salah karena belum pernah ketemu sama Mbak Laras. Sekarang kan sudah ketemu dengan Mbak Laras yang asli. Kenapa masih dipikirin sih, Mas? Saya juga nggak tahu kenapa, Pak. Kalau saya mikirin Mbak Laras satu, Mas, orang yang baik, sangat baik. Dia mestinya liburan menikmati juara 2 balap motornya, malah sekarang nggak bisa pulang ke Jogja, Mas. Terus apa mesti saya ikut mikirin itu, Pak? Biar saya aja yang mikirin Mbak Laras satu, Mas. Mas Daniel mikirin caloannya di barnya aja. Gimana dia sekarang? Mungkin sedang nyari tiket bus, Mas, yang murah. Karena dia nggak punya uang untuk beli tiket pesawat. Oh ya, Mas, jadi jemput Mbak Laras untuk tinggal di sini. Ya udah, Bapak jemput aja. Tapi saya nggak ikut ya. Saya mau istirahat dulu, saya pusing banget. Baik, Mas. Mestinya wingi ke Jogja, Pak. Ya tapi ketinggalan pesawat ya, Pak. Insya Allah hari ini, Pak. Tapi duitnya kurang. Ya wes lah, naik bus aja. Yang penting saya selamat sampai Jogja. Pokoknya Bapak nggak usah khawatir. Nggak usah dikirim, Pak. Yang penting saya pasti nyampe Jogja. Bapak tenang aja. Nje, Pak. Nje. Assalamualaikum. Kenapa motornya, Dek? Mogok ya? Iya nih Mbak, bensin masih ada. Motor nggak kenapa dari kemarin. Nggak tahu nih Mbak, mati mendadak nih. Sek. Coba tak lihat dulu. Walah, mesinnya jebol ini, Dek. Hah? Jebol Mbak? Harus turun mesin kok gini. Aduh. Bakal dimarahin Bapak ini. Kamu suka ngebut ya? Pasti habis balapan liar, ya toh? Habis tantangin loh tadi Mbak. Taruhan juga. Kalau malam minggu aja Mbak. Tapi jangan bilang Bapak ya. Lah, bapakmu nggak tahu toh? Enggak Mbak. Aduh, mati kowe. Bocah edan. Disuruh sekolah kok malah dolanan sih? Apaan sih Mbak? Nggak ngerti aku bahasanya lu. Kamu nggak perlu ngerti. Tapi tetap aja, pasti kamu nanti dimarahin sama bapakmu. Wah, ini bagus banget. Gila, lebih layak dari hotel. Kenapa sih nggak dari kemana aja gue pindah ke sini? Kan gue juga nggak perlu nyasar. Rumahnya baru kemarin direnovasi, Mbak. Tapi ada pembantu kan, Pak? Ada, Mbak. Cuma untuk cuci dan setrika baju. Terus gimana mau makannya? Mas Daniel nyaris nggak makan di rumah, Mbak. Mau gue lapar gimana? Ya makan. Gimana mau ada makanan? Kalau nggak ada yang masak. Telepon ambulan, Mbak. Maaf, maksud saya restoran. Saya juga supir, Mbak. Ya nggak ngurusin soal makanan. Ya tapi kalau saya lapar gimana, Pak? Di hotel tuh nggak dikasih makanan. Kenapa bilangnya sama saya, Mbak? Kok Bapak nyebelin sih dari tadi? Mbak, maaf ya. Saya ini cuma supirnya Mas Daniel. Soal makanan bukan urusan saya. Sekarang saya mesti ke hotel jemput Mas Daniel sesuai perintahnya, Mbak. Supir kok jadi nyolot gitu sih. Maaf, ada masalah apa, Mas? Malu saya ngomongnya, Pak. Saya lagi kepikiran Laras Satun. Wah, bagus itu, Mas.
Kenapa bagus? Ya biasanya Mas Daniel tuh lupa terhadap sesuatu. Tapi kenapa harus keinget dia? Apa penting mengingat Mbak Larasatun, Mas? Saya udah ngasih cincin untuk Larasatun. Loh, Mas Daniel udah melamar dia? Seharusnya kan cincin itu buat Larasati. Oh, jadi yang dipikir bukan Mbak Larasatun, Mas ya? Cincinnya, Mas? Masa sih saya kepikiran seperti itu, Pak? Tapi kalau menurut saya, cincin itu pantas buat Mbak Larasatun, Mas. Itu ya pandangan saya sebagai orang tua, Mas. Tapi kan harus ada alasannya, Pak. Ini soal hati, Mas. Kalau udah bicara soal hati, sangat pribadi sekali. Bapak suka sama Larasatun? Kok malah saya suka? Ya ngasih cincin itu kan Mas Daniel, bukan saya. Kok malah saya dibilang suka? Tapi percuma lah, Pak. Orangnya juga udah pergi kan. Mbak Larasatun itu perempuan yang bener, Mas. Cantik lagi. Gitu ya, Pak? Ya gitu, Mas. Ini Mbak, onderdilnya. Gimana? Semuanya dapat nggak? Dapat Mbak. Tapi gimana ya cara gantiin uang Mbak buat onderdil ini? Udah, kamu tenang aja. Memangnya Mbak nyuruh kamu ganti? Enggak toh? Tapi kan nggak enak Mbak. Ya, kalau udah enak kasih kucing. Oh iya Mbak. Tadi saya dapat informasi dari teman. Katanya ada road race. Lumayan hadiahnya 1 juta. Wah, duit semua itu? Iya Mbak. Tapi motor saya sering kalah Mbak. Mesinnya sering jebol. Nah, ya kamu harus menang. Caranya? Caranya, motor kamu ini harus disetting ulang. Besok kita latihan, oke? Oke. Sip. Sip. Sekarang berarti Mbak nih dari motormu. Rumah sih enak, tapi makanannya nggak ada. Ya udah, kamu pindah sini aja. Susah banget sih, bilang aja nggak betah. Gila apa kamu? Loh, kok gila sih? Cowok kamu juga belum datang kan? Nunggu sehari 2 hari dulu deh. Ntar lagi aku udah mau balik. Tapi terserah kamu sih. Kita kan tiap hari juga ketemunya. Kita kan tiap hari juga ketemunya, tapi akunya dicuekin. Ngomong apa sih kamu? Nggak ngomong apa-apa, ngedumel aja sendiri. Halo Mas Daniel. Iya, ini lagi makan siang di luar sendirian. Apa? Sekarang? Oh, oke. Iya. Iya, Pak. Kakaknya Jamie minta ketemuan. Hara. Mas. Enggak kok. Duduk. Pesan minum aja dulu. Mbak. 1 kopi ya? Oke aja, terima kasih.
serius sama Jamie? Maksudnya? Hubungan kamu serius tidak sama Jamie? Iya, serius. Siapa nikah sama dia? Jamie sih belum ngomongin masalah itu, Mas. Kalau dia suruh kamu ketemu sama saya, berarti dia udah siap menikah sama kamu. Oh, Jadi siap menikah sama Jamie? serius? Yakin kamu? Cuma ada dia di hati kamu, hah? Nggak ada orang lain? Kok saya merasa di sidang ya, Mas? Jamie itu adik saya satu-satunya. Kita hanya 2 bersaudara. Jadi segala sesuatunya harus diomongin. Termasuk masalah pribadi, Mas. Termasuk masalah pribadi. Tapi menurut saya, antara saya dengan Jamie, itu ada urusan kami. Kan, Mas? Itu kan kalau sudah menikah. Sekarang kan belum. Terus kenapa nanyanya kayak gitu? Sebenarnya itu cuma pertanyaan mudah. Kamu tinggal jawab iya atau tidak. Pengalaman pribadi ya? Apa perlu saya menceritakan masalah pribadi saya sama kamu? Makasih udah mau datang. Siapa lu juga? Jamie, kamu kenal sama tuh cewek di mana sih? Apa sih yang bikin kamu suka sama dia? Aku baru aja ngobrol sama dia. Itu anak gak ada sopan-sopannya, Jam. Udah kamu tinggalin aja, ya? Pak Gede, iya mas. Kita ke rumah sakit ya. Baik, Mas. Maaf Pak Daniel, dokter menyarankan Bapak untuk diopnam. Biasanya saya boleh langsung pulang, suster. Dokter mau mengobservasi keadaan Bapak Daniel, sekalian besok mau menunggu hasil laboratorium lengkapnya. Ya udah kalau gitu. Wah, dari mana kalian? Habis latihan ngebuat sama Mbak Aras. Wah, tambah gak bener nih anak mbak. Kepalanya tuh benjut berkali-kali gak kapok-kapok. Suta, bapak ini cuma supir. Kan ibu gajinya gede, Pak. Emangnya buat hobi kamu gak jelas begitu? Udah masuk? Iya, Pak. Terus semangat ya. Kayak Bapak, biar lebih berani. Bandel sekali tuh anak mbak. Pak, sebenarnya saya tuh lagi butuh kerjaan ya, Pak. Buat apa mbak? Ya, saya kan harus pulang ke Jogja, Pak. Saya butuh uang. Masa ke Jogja jalan kaki, Pak? Udah pakai duit bapak aja nanti. Aduh, jangan, Pak, jangan. Duit Bapak saja saya tidak mau, Pak. Tapi perjalanan saya ke sini ini menjadi pelajaran buat saya, Pak. Kalau ternyata menjadi dewasa itu tidak mudah. Saya jadi seneng dengernya mbak. Asik. Jadi besok saya sudah bisa dapat kerjaan toh, Pak? Iya. Nanti bapak usahakan. Oh ya mbak, Mas Daniel masuk rumah sakit mbak. Kenapa tuh Mas Daniel, Pak? Biasa mbak cek rutin. Tapi tiba-tiba tadi disuruh rawat inap. Walah, pantesan. Kamu dia itu gila kerja, Pak. Ya begitulah mbak. Kalau nggak jantung, ya stroke. Tiba-tiba mati.
Kayak aliran listrik, Pak. Bisa aja. Lah terus Mas Daniel nggak ada yang jengukin toh, Pak? Ya sendirian, Mbak. Calon adik iparnya nggak mau. Saya nungguin juga Mas Daniel nggak mau, Mbak. Sebenarnya saya juga mau mengembalikan cincin ini sih, Pak. Tapi cincin itu memang pantas buat Mbak Larasatun kok. Kalau cincin ini hadiah balap motor ya, saya mau, Pak. Tapi kan masalahnya cincin ini salah kasih, Pak. Atau gini aja, Mbak Larasatun ke rumah sakit sekali nungguin. Terus balikin tuh cincin. Besok aja kali ya, Pak? Sekarang, Mbak. Sekarang ini pas banget momennya. Kalau besok udah gak ada momen. Gitu ya, Pak? Ya lebih cepat lebih baik, Mbak. Ayo. Iya deh, Pak. Saya pergi ya, Pak. Iya, Mbak. Hati-hati ya. Iya, Pak. Masuk. Permisi Pak, ini ada mbaknya yang mau jenguk. Siapa, Sus? Silakan Mbak. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Ngapain kamu kesini? Bukannya kamu udah pulang ke Jogja? Saya belum pulang Jogja, Mas. Tahu dari mana sih ada di sini? Dari Pak Gede. Saya nggak mau jenguk sama kamu. Lebih baik sekarang kamu pulang. Nanti malah saya nggak bisa tidur lagi. Saya bukan mau jenguk kok, Mas. Saya cuma mau balikin ini aja. Mbak Laras kok bisa di sini sih? Lah, memang Arya di mana toh? Loh, Mbak Laras nyasar ya? Ah, dasar. Udah Gi, ikut sama Suta aja. Balik. Janji. Cuy, nganterin dia dulu cuy. Balik. Serko, naik dulu. Ayo Gi, Mbak Laras. Kenapa di sini, Mas? Lagi nunggu, Pak. Maaf kalau saya datangnya kurang pagi, Mas. Oh, enggak. Saya lagi nunggu Larasatun. Loh, bukannya semalam dia udah kemari, Mas? Iya, udah. Tapi saya usir. Kalau perginya semalam mestinya udah di rumah saya, Mas. Dia di rumah Bapak.
Iya mas, saya minta dia tinggal di rumah saya semenjak dia nggak punya duit ketinggalan pesawat. Maaf Pak Daniel, dokter mau bicara empat mata dengan Bapak. Sekarang? Iya Pak. Iya. Mari. Mau kemana sih sayang? Ke rumah Pak Daniel dong. Oh, menurut aku kamu tuh udah diterima ya di sana ya? Oh, apa sih kamu? Ya, aku jalan-jalan sendiri dong. Ngajak aja Pak Ojek buat nemenin kamu. Tukang ojek. Oh iya, jangan nelfon aku kalau aku nggak nelfon kamu, oke? Siap deh Bu Bos. Udah, dah. Muah. Mas nggak apa-apa. Kita pulang, Pak. Baik mas. Saya minta kursi roda ya mas. Nggak usah, Pak. Kita jalan aja. Mbak Larasatinya nggak ada mas. Saya udah nggak peduli dia ada di mana, Pak. Hari ini nggak kerja mas. Apa masih ada gunanya saya kerja? Memangnya ada apa sih mas? Saya cuma mau ketemu sama Larasatun, Pak. Sama minta maaf sama dia. Saya udah ngerasa bersalah sama cewek sebaik dia, Pak. Mbak Larasati datang naik taksi mas. Kaget deh, nungguin saya Pak. Saya baru aja mau ke rumah sakit jemput Mas Daniel. Mas Daniel udah di kamar mbak. Loh, katanya diopnam. Sudah pulang. Saya perlu istirahat. Jangan diganggu mbak. Pak! Emang Mas Daniel tuh sakit apa sih? Tahu mbak? Emang Mas Daniel marah ya sama saya? Itu juga nggak tahu mbak. Kok opnamnya cepat banget ya? Saya nggak tahu juga. Dih, Bapak tuh taunya apa sih? Saya juga bingung mbak, karena saya nggak tahu. Ya mas. Saya mau ketemu Larasatun, Pak. Waduh. Kita cari sama-sama ya. Baik mas, saya siapkan mobil dulu mas. Pak. Iya. Mbak aja yang balapan ya? Mbak yang balapan? Enak aja. Ya bisa. Aduh Mbak, saya tuh udah bilang sama mereka Mbak. Saya tuh punya saudara dari Jogja. Dia itu pembalap motor. Nggak bisa pokoknya. Kamu tuh gimana sih? Kamu yang udah balapan. Belum apa-apa udah nyerah. Nggak apa-apa Mbak. Kalau menang Mbak yang dapat uangnya. Kalau aku mah cuma dapat gengsinya aja. Biar saya nggak diremehin sama orang-orang itu Mbak. Mau ya Mbak? Pokoknya nggak bisa. Kamu itu harus balapan. Kamu harus menang.
Motornya udah atas setel kenceng kok. Piye toh? Kamu tuh harus punya nyali kamu terus kuat. Ya, harus menang pokoknya. Oh, gitu ya Mbak. Lah iya. Kuncinya tuh yakin. Oke deh Mbak. Kan ku tunggu dirimu walau waktu tak menunggu. Saat-saat itu telah berlalu, namun aku merindukanmu. Gimana Pak Gede? Ketemu? Nggak ketemu, Mas. Kemana kamu Larasati? Ya, kemarin dia sempat minta kerjaan sama saya, Mas. Dia nggak mau pakai duit saya. Terus bapaknya bantuin lewat telepon aja ditolak. Dia cewek luar biasa, Mas. Kenapa sejak ketemu sama dokter, Mas Daniel sepertinya putus asa? Saya akan segera mati, Pak. Saya juga segera mati, Mas. Tapi kita tidak tahu kapan datangnya. Bedanya saya udah tahu kapan. Sejak kapan Mas Daniel jadi Tuhan? Kematian itu urusan yang ngasih hidup, Mas. Sebenarnya dokter bicara apa sih, Mas? Kenalin nih. Namanya Mbak Laras, seorang pembalap motor. Jadi dia lawan gue. Bukan, tetap gue yang balapan. Lu serius? Cemen, cupu. Kalian itu boleh ketawa sepuasnya. Tapi lihat aja nanti hasilnya. Pasti pada nangis semuanya. Ya udah, terserah lu aja. Emang terserah gue. Yang jelas, hari ini lo bakal kalah sama gue. Pak, tadi Mbak Laras pergi sama Sute balapan. Mbak Laras? Tadi pagi Sute ketemu sama Mbak Laras di jalan. Dia nggak tahu jalan untuk ke sini. Semalam dia coba hubungin Bapak, tapi HP Bapak nggak bisa dihubungi, mati. Balapannya di mana, Bu? Di Gatsu, apa ya? Bapak tahu. Bapak susul, Bu. Pak Gede. Halo, Mas. Mbak Laras ketemu, Mas. Pak Gede di mana sih? Suaranya berisik banget. Saya lagi di arena balapan motor. Apa? Siapa yang balapan motor? Mbak Laras, Mas. Halo, halo. Saya lagi. Laras balapan motor. Kasihku, di manakah dirimu? Aku menantikanmu.
Daniel, kayaknya besok saya pulang aja deh. Soalnya Jamie nggak bisa dihubungin. Oh gitu. Ya udah. Jamie udah hubungin Mas Daniel belum? Belum. Maaf ya. Selama kamu di sini saya nggak bisa ngelayanin kamu dengan baik. Nggak apa-apa kok Mas Daniel. Oh ya. Makasih juga. Kamu udah jauh-jauh datang dari Jakarta cuma untuk ketemu saya. Saya senang kok. Selamat malam, Pak. Iya, Pak. Udah beres semuanya, Pak. Saya urus. Oke, sampai ketemu besok, Pak. Makasih. Ada bapak ini. Hah? Wah, kelihatannya menang nih. Lah iya toh Pak, kalau nggak kalah ya berarti menang. Pak, hadiahnya 1 juta loh. Oh ya? Iya. Lumayan. Iya dong Pak. Yap. Semangat ya. Iya. Sukses. Ini Mbak, duit 1 juta. Wah, lumayan kalau tiap malam begini. Tapi duit ini buat Mbak Laras, Pak. Lah piye toh? Orang kamu yang balapan ya uangnya buat kamu. Tanpa bantuan Mbak Laras, motor Suta nggak bisa lari. Tanpa bantuan Mbak Laras juga, Suta pasti kalah. Jadi, anggap aja uang ini sebagai kursus kilat. Ambil Mbak Laras. Itu bukti kalau Mbak Laras itu hebat kok. Ayo. Ambil, Mbak. Makasih ya. Mbak Laras, Mas Daniel ingin ketemu. Rencananya besok saya sudah pulang Pak. Kalau begitu sekarang aja Mbak. Kayaknya penyakitnya gawat Mbak. Sepulang dari rumah sakit, Mas Daniel tuh banyak diam. Handphonenya dibuang Mbak. Nggak mau kerja. Ya, saya takutnya penyakitnya tambah gawat aja Mbak. Mudah-mudahan besok sebelum pulang saya bisa menemui dia ya Pak. Baik Mbak. Mas Daniel, saya keluar dulu ya nyari makan sebentar doang. Dengarkanlah, ini isi hatiku. Tersimpan erat dalam relung jiwaku. Inilah yang terukir, semuanya untukmu. Teduhkan aku dengan cintamu, tegaplah aku dengan sayapmu, karena itulah adanya dirimu. Ingatkan aku bila aku salah, tarik tanganku saat ku jatuh. Ada yang bisa dibantu? Saya mau ketemu sama Mas Daniel. Lu siapa? Saya Laras Satun Mbak. Oh, ada apa yang mau ketemu dia? Dia lagi mandi. Masih lama ndak ya kira-kira? Baru aja masuk kamar mandi. Kalau ada pesan, titip aja ke gue. Ya wes, tolong sampaikan ya Mbak sama dia. Saya mau ke bandara, saya mau pulang. Ngapain lo pamit ke dia? Emang siapanya dia? Permisi Mbak.
Mana, Pak? Siapa, Mas? Balar satu. Laras satu. Tadi pagi dia duluan kemari, Mas. Dia nggak mau bareng sama saya. Rencananya sih langsung ke bandara. Tadi sih ada, cewek namanya Laras satu. Terus kenapa kamu nggak bilang sama saya? Ya, saya sih udah suruh dia nunggu, tapi dia nggak mau. Lagian juga Mas lagi mandi kan? Sok tahu kamu. Oh ya Mas, saya mau ke bandara nih. Ya terus kenapa? Mas mau nyusul cewek itu kan ya? Ya udah sekalian aja. Ayo, Pak. Mas, Kenapa sih? nggak jadi deh. Ya udah bareng aja. Saya juga mau ke bandara kok. Pak Gede, tolong bawain tasnya, Pak. Ya, Mas. Ya. Oh iya dokter. Ada apa dokter? Salah. Aduh, kok ketemu Doni gimana nih gawat? Pak Gede! Saya nggak jadi mati Pak, umur saya masih panjang. Syukur Mas. Kasihku, di manakah dirimu? Aku menantikanmu. Halo, Pak. Assalamualaikum. Nje, Pak, ini baru mau berangkat ya, Pak? Iya, tapi pesawatnya delay 4 jam. Mbak Laras? Lah, Pak Gede? Kok bisa info ke sini, Pak? Saya udah dapat tiketnya loh, Pak. Mas Daniel pengen ketemu. Katanya tadi ke rumah nggak mau nungguin. Ya, saya nggak enak sama calon istrinya, Pak. Calon istri? Yang mana? Itu Mbak Larasati yang ketukar sama Mbak Larasatun. Oh, Mbak Larasati pacarnya Mas Jamie itu toh? Adanya Mas Daniel? Iya. Jamie-nya udah ada di sini, Pak. Nggak kemarin, Mbak. Malah Mbak Larasati sekarang ini, hari ini mau ke Jakarta. Lah, berarti cowok yang waktu itu ketemu di kafe itu siapa ya? Cowok. Laras. Aduh, kamu tega banget sih biarin aku ngos-ngosan nyariin kamu. Lah, Mas Daniel ngapain kesini? Mas, saya mau nyari Mbak Larasati dulu, Mas ya. Kasusnya bawanya banyak. Oh. Ya udah. Mari, Mbak. Iya, Pak. Tadinya aku pengen nyusul kamu ke Jogja kalau nggak ketemu. Hah? Ke Jogja? Buat apa, Mas? Ya, buat ngelamar kamu. Hah? Ngelamar? Saya tidak salah dengar, Mas. Kamu tahu nggak? Seharusnya cincin ini emang buat kamu. Ini ambil, jangan dibalikin lagi ya. Jadi? Kok nggak diambil sih? Kamu tahu nggak? Kenapa dari kemarin-kemarin saya kelihatan stres banget? Ya mana saya tahu, Mas. Memangnya saya tuh peramal, bisa tahu semuanya. Ya juga sih. Makanya sekarang mau dikasih tahu.
kemarin itu saya divonis dokter kena kanker otak. Astagfirullahaladzim. Lah terus dia toh mas? Kamu jangan panik dulu. Ternyata hasil lab aku ketukar sama bule dari Belanda. Ya, jadinya sekarang aku sehat. Oh, jadi Mas Jamie ngebet datang ke sini nemuin aku cuma gara-gara mau meninggal gitu. Taunya Tuhan malah nyuruh aku untuk lamar kamu. Ih, gila banget sih Mas Daniel. Mas itu oke. Tapi mau nggak nih? Mau apa? Ya mau nggak jadi istri aku? Hah? Langsung istri Mas? Ya, soalnya saya ini nyari istri bukan nyari pacar. Kalau pacaran saya nggak mau. Kalau istri mau nggak? Iya sedikit. Udah deh, ini ambil cincinnya. Nggak ada, Mas. Nggak ada. Mbak Larasati yang tadi ketemu di rumah itu kan, Pak? Iya, Mbak. Lah, itu dia. Tuh. Aduh, sayang, tenang ya. Kamu gak usah panik kayak gitu, udah. Gak usah panik. Gak ada siapa-siapa di sini ya. Udah, gak ada siapa-siapa, sayang. Udah. Sama siapa dia, Pak? Nggak tahu sih, Tanya Mas. kali, Mas. Pacarnya. Masa? Mbak. Sudah diam ya. Tenang ya. Mana sih gak ada siapa-siapa ya? Pak, kita udah dikibulin, Pak. Kasihan Jamie. Sabar, Mas. Mas, Jadi ini tujuan kamu di Bali? Mas Daniel. Siapa dia? Cowok kamu. Kamu anggap apa, Jamie? Sorry. Bro, kalau ngomong yang sopan ya. Saya nggak ada urusan sama kamu ya. Jadi kamu diam aja. Saya ada urusannya sama ini cewek. Saya udah bilang sama Jamie. Saya suruh dia putusin kamu. Dari awal saya udah sangka kalau kamu itu bukan cewek yang pas untuk Jamie. Bro, saya udah bilang ini bukan urusan kamu. Kamu diam aja. Oke. Mas, tapi aku bisa jelasin, Mas. Kamu nggak perlu jelasin apa-apa kok. Kamu bawa nih cewek. Mas Daniel, aku bisa jelasin. Ras, udah yuk. Ayo pergi. Permisi, Mas. Yuk. Mas Daniel, aku bisa jelasin. Enggak, ini bukan. Tuh, Mas Daniel. Jangan galak-galak toh, Mas. Kasian. Iya. Larasatun, tiket kamu mana? Memangnya kenapa? Saya mau beli tiket juga. Saya mau ikut sama kamu ke Jogja. Hah? Ikut ke Jogja? Iya, ikut sama kamu ke Jogja. Sekarang mana tiketnya? Ayo, kita ke Jogja ya, Mas? Iya, Pak. Kita ke Jogja. Saya mau melamar Larasatun. Oh, gimana toh, Mas? Kan saya belum jawab. Belum jawab ya? Perasaan udah tadi. Jadi gimana nih? Mau nggak? Ya daripada nanti Mas sudah sampai Jogja, terus saya tolak gimana? Ya mau toh? Aduh, jangan dong. Masa kamu tega ngeliat aku jomblo terus? Aduh, udah berumur nih. Mas, pastiin dulu, Mas. Daripada kita di Jogja Bambung nanti, Mas. Pak Gede nyindir saya ya? Kalau ini sudah pasti, Pak, sebenarnya. Saya tahu kok, pertama kali Larasatun lihat saya tahu kalau dia pasti nerima lamaran saya, Pak. Ih, Mas Dani ini GR banget sih. Siapa juga yang mau nerima lamarannya? Ya, nggak apa-apa lah, GR sedikit daripada ditolak, ya kan? Ya udah. Kalau gitu, aku mau minta lagi nih sama kamu. Kamu mau nggak nerima lamaran aku? Kalau kamu mau, kamu ambil cincin ini. Tuh kan, Pak, diam. Kalau diam, artinya dia mau, Pak. Nih, lihat. Bener kan, Pak? Iya, Mas. Saya mau.
Jadi kita Pak berangkat ke Jogja jalan-jalan. Sebenarnya yang berjasa itu saya kok Mas. Kenapa bisa Pak Gede yang berjasa? Loh, yang nemuin Mbak Laras itu kan saya. Pak Gede bisa banget ya Bang Gede ini ya. Aduh, kalau kayak gini sih pasti Pak Gede ada maunya nih. Pasti dia pengen ikut ke Jogja, pengen kawin lagi kan Pak? Kasian ibunya anak-anak Mas. Saya udah 2 kali. Udah 2 Pak. Tanggung Pak, tambah lagi 1 biar 3. Sayangku